warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you this morning? Welcome back with me, Tuti Alawiyah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.6, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks iklan barang, jasa, dan kegiatan atau event di media massa sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berdasarkan KD tersebut, kita akan mempelajari materi tentang advertisement. Pada materi advertisement, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, what is advertisement? Apa itu iklan? Yang kedua, types of advertisement. Apa saja jenis-jenis iklan? Dan yang ketiga, how to make good advertisement, yaitu bagaimana cara membuat iklan yang baik. Oke, first, what is advertisement? Yang pertama, apa itu iklan? Number one, it is a picture, short film, song, etc., which tries to persuade listeners, readers, viewers to buy a product or service or attend an event. Jadi, definisi iklan yaitu bisa berbentuk gambar, film pendek, bahkan lagu. Nah, lagu juga termasuk iklan. Adapun fungsi daripada advertising atau iklan adalah untuk mempengaruhi orang lain, bisa pendengar, pembaca, penonton, untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa atau menghadiri suatu acara. Number two, advertising is a form for communication for marketing used to encourage, persuade, or manipulate an audience, viewers, readers, or listener, sometimes a specific group, to continue or take some new actions. Jadi, iklan adalah salah satu bentuk marketing atau penjualan untuk mempengaruhi orang lain, yaitu pembaca, penonton, atau orang tertentu. Supaya apa? Supaya melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya, membeli produk yang kita tawarkan, menggunakan jasa yang kita tawarkan, atau menghadiri acara yang kita inginkan. The language in advertisement should be, bahasa yang digunakan di dalam iklan seharusnya evocative, making readers and listeners remember or imagine something pleasant. Kata-kata di dalam iklan itu susah untuk dilupakan. Kalau orang ingat kata itu, jadi ingat produknya. Misalnya, orang pintar minum tolak angin. Next, informative, providing a lot of information. Sebuah iklan itu memberikan banyak informasi tentang produk yang ditawarkan. Persuasive, making readers, listener, or viewers want to attend, use, or believe in product, service, or events advertised. Membuat orang percaya dengan iklan yang kita tawarkan. Misalnya, orang itu jadi percaya untuk membeli produk kita, menggunakan jasa kita, dan menghadiri sebuah acara. Powerful language, having a lot of power to control people. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bisa mempengaruhi orang untuk mempercayai produk kita. Easily understood by the customer, mudah dipahami oleh calon customer. Simple language and clear pronunciation, bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana dan pengucapannya yang jelas. Solid and strong language, bahasanya harus jelas. Positive language, not negative language, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa positif, jangan menggunakan kata negatif.
Language style in advertising for a newspaper is absolutely different from the one used on radio or TV. As we know, newspapers only pay attention to eyes and people can enjoy advertisement in newspaper for a longer time. Meanwhile, advertisement on radio only pay attention to ears and advertisement on TV pay attention to both eyes and ears. Gaya bahasa iklan dalam surat kabar sangat berbeda dengan iklan di radio dan di TV. Sebagaimana kita tahu, iklan pada surat kabar hanya bisa dilihat, sementara iklan pada radio hanya bisa kita dengar, dan iklan di televisi itu bisa keduanya, yaitu bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Jadi, apabila kita membuat iklan di surat kabar, itu harus semenarik mungkin untuk dilihat. Kalau iklan di radio, harus menarik untuk didengar. Sementara iklan di televisi harus menarik, didengar, dan juga dilihat. Okay, students, we come to the second one, that is types of advertisement. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. First, printed advertising. Newspapers, magazines, and brochure advertisement. Yang pertama, iklan cetak. Misalnya, iklan yang ditampilkan di surat kabar, majalah, dan juga brosur. Next, broadcast advertising, television and radio advertisement. Iklan yang disiarkan, misalnya melalui televisi atau radio. Outdoor advertising, banner and flag, yaitu iklan yang biasa ditampilkan di luar ruangan. And then next, digital advertising. Advertisement displayed over the internet and digital devices, yaitu iklan yang biasa ditayangkan di internet atau peralatan digital lainnya. And then next, product or brand integration. Product placements in entertainment media like TV show, YouTube, video, yaitu produk yang biasa ditampilkan di acara-acara TV atau video YouTube. There are 4 important strategy question in advertisement. Ada 4 pertanyaan penting dalam pembuatan iklan. Number 1, what product will be offered? Produk apa sih yang akan kita tawarkan? Atau jasa apa yang akan kita tawarkan? Atau acara seperti apa yang kita ingin supaya orang-orang hadir di acara kita? Number 2, who will be the target customers? Ini juga penting. Kita ingin orang membeli produk kita, memakai jasa kita, atau menghadiri acara yang kita tawarkan. Kita harus tahu, misalnya kita menjual barang dengan harga 5 juta. Jadi kita tahu siapa target untuk membeli produk yang kita tawarkan. Berarti orang yang mempunyai penghasilan lebih dari harga tersebut. Seperti itu. Number 3, how will the customers get the product? Gimana caranya pembeli mendapatkan produk yang kita tawarkan? Ini sangat penting. Misalnya, apakah mereka datang ke toko, atau secara online, atau lewat link, atau misalnya dengan memberikan nomor handphone. Itu harus dijelaskan secara detail. Number 4, at what price should the product be offered? Nah, harganya berapa? Kita harus membuat harga yang tepat. Jangan membuat harga terlalu murah atau terlalu mahal. Jangan berpikir kalau kita memberikan harga murah,
orang akan banyak membeli. Kadang kita salah, karena kalau harga terlalu murah itu membuat orang tidak percaya dengan kualitas produk yang kita tawarkan, atau sebaliknya, misalnya harga terlalu tinggi akan membuat orang keberatan untuk membeli produk tersebut. Seperti itu. Oke, next, how to make good advertisements. Bagaimana cara untuk membuat iklan yang baik? First, yang pertama, advertisement aims to promote or persuade others. Jadi iklan itu tujuannya adalah untuk mempromosikan sebuah produk atau mempengaruhi orang lain supaya percaya dengan produk yang kita tawarkan. Nah, betul. Use simple present tense and simple sentence. Menggunakan simple present tense dan menggunakan kalimat yang sederhana atau mudah untuk dimengerti. Number 3, mentioning name of product, company, logo, slogan, utilization or advantage, price, and how to use the products, promote or where to find it. Menyebutkan nama, jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama produk atau perusahaan, dengan juga menampilkan logo, slogan, keuntungan atau manfaat dari produk yang kita tawarkan, harga juga, dan bagaimana menggunakan produk atau di mana kita bisa atau calon customer bisa memperoleh produk yang kita tawarkan. The examples of advertisement. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh iklan. Yang pertama, print advertisement, yaitu iklan cetak. Iklan cetak itu bisa berupa surat kabar, majalah, atau brosur. Nah, di sini contoh yang ditampilkan adalah brosur. Brosur itu biasanya menampilkan gambar produk yang dipromosikan, itu gambarnya harus semenarik mungkin, kemudian menampilkan harganya berapa, kemudian alamatnya, kemudian menggunakan kata atau kalimat yang mudah untuk diingat. Next, digital advertisement, yaitu iklan digital atau iklan yang ada di internet. Biasanya muncul ketika kita menonton video YouTube. Jadi iklan itu muncul kira-kira 5 detik gitu. Outdoor advertisements, iklan luar ruangan. Contohnya banner. Jenis iklan ini targetnya atau calon customernya berada di luar rumah. Biasanya banner ini diletakkan di tempat yang strategis dan dilalui oleh banyak orang. Iklan ini banyak digunakan karena bisa menjangkau konsumen secara cepat dan meluas. Ditambah lagi, informasi yang ditampilkan itu singkat, padat, dan jelas sehingga orang mudah mengerti dan mungkin akan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Broadcast advertisement, yaitu iklan yang disiarkan melalui media televisi atau radio, yang tujuannya adalah supaya produk tersebut dikenal di halayak ramai. Product or brand integration. An influencer made a video on YouTube reviewing a certain brand product and she's paid for doing so. Jadi di sini biasanya influencer itu membuat video untuk mereview sebuah produk dan mereka itu dibayar untuk ini. Events advertisement structure. Giving information usually consists of, kemudian iklan acara. Pada iklan acara kita memberikan informasi tentang the event offer. Acara apa yang akan kita tawarkan, misalnya acara pameran, acara konser, dan lain sebagainya. How to reach the event.
kita harus menyampaikan informasi tentang bagaimana calon customer itu bisa sampai ke tempat acara yang kita tawarkan. Statement or words to persuade. Kalimat atau kata yang digunakan dalam iklan acara ini harus bisa mempengaruhi orang. Kemudian price, sebaiknya memberikan harga. Kemudian venue, yaitu memberikan informasi tentang tempat di mana akan diadakan acara tersebut. Date and time, tanggal dan waktu. Jangan sampai iklan acara yang kita berikan tidak menampilkan waktu. Okay students, I think that's all my explanation about advertisement. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.